Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Buddha Lord of the Blood Lamp diinjak oleh Suyi dengan satu kaki, tidak bisa bergerak. Gerakan Suyi yang mengabaikan membuatnya semakin malu. Sebagai salah satu dari 3 makhluk paling menakutkan di kedalaman lautan tak tentu, mengapa dia diperlakukan seperti ini? Setelah hening sejenak, penguasa Lentera Darah mengerutkan kening dan berkata, "Jika aku membunuhmu secara langsung, bukankah itu akan jatuh ke level ini?" Tidak puas. Suyi tertawa dan berkata, "Nelayan itu bekerja sama dengan Anda untuk merencanakan dengan hati-hati dan membiarkan saya menceburkan diri ke dalam jaring, dan sekarang Anda tidak melemparkan diri saya ke dalam jaring?" Setelah jeda, Suyi berkata dengan tenang, "Tidak pernah ada kasus di dunia ini, perbedaan langkah, perbedaan antara hidup dan mati, tidak peduli seberapa kuat Anda, tetapi sekarang di lautan pengetahuan, itu hanya masalah melepaskan hanya sejumput mangsa." Penguasa Lentera Darah tertegun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil tersenyum, organ-organnya sudah habis, tetapi mereka tidak bisa menandingi variabel sepertimu. Segera, dia menatap Suyi dan berkata, "Karena kita pasti menang, mengapa kamu tidak membunuhku saja?" Suyi berkata, "Tunggu. Tunggu." Murid utama Buddha Lampu Darah menyusut, dan berkata, "Apa artinya ini?" Suyi berkata dengan senyum tipis, "Saya benar-benar berpikir saya tidak melihat bahwa Anda hanyalah tiruan." Penguasa Lampu Darah terdiam. "Saya tidak bersedia membunuh dewa Anda." Suyi berkata, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Pop! Rantai jiwa mengalir dari lautan pengetahuan, mengikat dan memenjarakan penguasa Lampu Darah, dan membawa mereka ke depan pedang 9 penjara. Menghadapi pedang 9 penjara yang diam-diam tergantung di sana, Buddha Lord of the Blood Lamp bergetar di mana-mana, menimbulkan ketakutan dari lubuk jiwanya. Ini adalah pedang peri? Tidak. Bahkan, pedang Taiyu, yang paling kuat di akhir hukum belum tentu menakutkan seperti pedang ini. Pedang macam apa ini? Apakah ini artefak yang ditinggalkan oleh para dewa di dunia? Penguasa Lampu Darah menggigil. Sebelum dia hidup, dia memiliki hak istimewa untuk menyaksikan kekuatan pedang Taiyu dari kejauhan. Dengan satu pedang, langit terpotong, bintang-bintang tenggelam ke bulan, dan keberadaan menakutkan yang secara digital menginjakan kaki di alam abadi semuanya ada dalam sekejap itu hilang. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan hingga tak terbayangkan. Oleh karena itu, pedang Taiyu juga disebut sebagai prajurit abadi pertama di akhir hukum. Yuta Yujian. Ini membuat Buddha Lord of the Blood Lamp merasa terpana. Di dunia sekarang ini, yang abadi adalah selamanya, dan tidak ada yang abadi di dunia. Siapa putra ini? Mengapa kamu bisa mengontrol reinkarnasi dan membawa pedang tabu seperti itu? Di bawah langit, pertempuran masih sengit. Hua Jing dan Liu Ying bergabung untuk menahan Song He, tidak memberinya waktu untuk peduli. Lin He berdiri tidak jauh dari Suyi, memegang mangkuk hitam di tangannya, melihat sekeliling, menunggunya. Hua Jing adalah pembunuh. Jika aku jadi dia, aku ditakdirkan untuk tidak menyerah. Lagi pula, menurut rumor, hanya kekuatan reinkarnasi yang dapat menghancurkan kekuatan kutukan dalam diri kita. Menghadapi kesempatan langka seperti itu, siapa akan bersedia untuk menyerah pada ini? Liu Ying menghela nafas pelan, seolah berempati, penuh emosi. Tapi saat dia menembak, tidak henti-hentinya, cambuk merah menyala menari seperti naga api, mencambuk gunung dan sungai, mendominasi dan ganas. Lagu wajahnya pucat pasi, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia punya niat untuk pensiun. Sebaik apapun kesempatan itu, jika mati, semuanya akan kosong. Anda harus melihat orang asli Hong Yun sesegera mungkin, dan hanya jika orang yang sebenarnya bergerak, situasinya akan berbalik. Song He menarik napas dalam-dalam dan hendak mundur. Lin He, yang telah menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Sebelum ini dilakukan, Song He tidak boleh dibiarkan melarikan diri." Lin He tertawa dan berkata, "Ketika Buddha Lord of the Blood Lantern berhasil memenangkan rumah, maka orang yang sebenarnya Hong Yun telah datang, dan itu akan terlambat." Sambil berbicara,
Hua Jing dan Liu Ying meningkatkan serangan mereka, tidak memberi Song He kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Lin He, bunuh orang-orang itu dulu untuk menghindari perubahan apapun. Tiba-tiba, Liu Ying membuka mulutnya dan menunjuk Wei San dan yang lainnya. Bagus. Lin He sedikit mengangguk. Wei San, Zhuang Bifan, dan lainnya semuanya berubah warna. Kamu berani. Boom. Tombak pendek Hua Jing menebas dengan ganas, menyapu Bangau Pinus, dan mengeluarkan noda darah di punggungnya, hampir membelahnya. Song He jelas mengabaikan ini, mendorong pecahan perunggu, menebas di udara, dan langsung menjatuhkan mangkuk hitam itu. Pada saat ini, Wei San, Zhuang Bifan, dan yang lainnya berkeringat dingin. Kekuatan roh mati ini terlalu menakutkan, jauh melampaui alam raja. Sebelum mereka melarikan diri, mereka harus membayar harga yang mahal. Untungnya, pukulan itu dapat diblok oleh Song He. Aneh, kamu tidak memiliki persahabatan dengan para biarawan ini, mengapa kamu mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan mereka? Lin He mengerutkan kening. Wei San dan yang lainnya juga terkejut. Song Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mencibir, kalian tahu sial. Oh, kalau begitu aku akan menunggu untuk melihat apakah kamu bisa melindungi orang-orang ini. Liu Ying mencibir. Sambil berbicara, dia dan Hua Jing datang untuk membunuh lagi. Selain itu, Lin He juga menawarkan mangkuk dan menembak dari jarak jauh. Menghadapi pengepungan semacam ini, Song He melakukan semua usahanya, yang tampaknya sangat tak tertahankan. Selain itu, dia harus melindungi Wei San dan yang lainnya, yang membuatnya menderita di mana-mana. Dalam sekejap mata, dia terluka parah. Kamu melarikan diri. Pada saat ini, Song He hanya bisa menghela nafas panjang, menghadapi sekelompok musuh sendirian, dengan ekspresi tegas, sementara aku masih bisa bertarung, kamu harus cepat pergi dari sini. Gunung Heiyuan, cepat. Wei San, Zhuang Bifan, dan lainnya saling memandang. Melarikan diri? Hidup atau mati Sui Yi tidak pasti, bagaimana mereka bisa memilih untuk melarikan diri? Namun, jika mereka tidak pergi, bagaimana mereka bisa sebanding dengan pengorbanan Song He? Melarikan diri? Gunung Heiyuan ini berjarak 8.000 mil, semuanya adalah situs seperti saya. Dengan budidaya mereka, di mana mereka dapat melarikan diri? Lin Dia tidak bisa menahan tawa, Song He, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa kamu bahkan akan kehilangan nyawamu untuk beberapa orang yang tidak berhubungan. Pergi. Mata Song He merah. Persetan. Wei San dan Meng Changyun keduanya menunjukkan ekspresi kejam. Pada saat ini, Lin He tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Yang mulia, apakah Anda berhasil? Semua orang mendongak dan melihat Sui Yi, yang tidak bergerak seperti patung tanah liat, diam-diam membuka matanya saat ini. Selamat, Tuan, karena telah mencuri hari, mematahkan belenggu kutukan, dan menjalani kehidupan lain. Hua Jing tidak bisa menahan tawa kegirangan. Liu Ying juga menunjukkan kegembiraan, Tuan bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan dia pasti akan membantu saya untuk melarikan diri dari lautan kesengsaraan dan membangun kembali hidup saya. Selesai. Nelayan, yang telah menonton dari awal hingga akhir, mau tidak mau menunjukkan kegembiraannya yang tidak terselubung, dan begitu tuannya dihilangkan, itu sama dengan membantunya menyingkirkan yang paling dibenci musuh dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa tidak bersemangat? Song He, Wei San, Zhuang Bifan, dan lainnya semua menjadi pucat, dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Lalu apakah Master Buddha Lampu Dara berhasil? Melihat semua ini, mata Sui Yi bersinar dengan kilau aneh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya melambai ke Lin He. Saya melihat Lin He merapikan pakaiannya, melangkah maju dengan hormat, menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya, apa pesananmu? Sui Yi tersenyum dan berkata, berkatilah kamu mati. Lin He. Dia berdebar di jantungnya, dan sosoknya mundur dengan keras. Sudah terlambat. Saya melihat pedang Sui Yi menebas di langit. Boom. Bersikap rapi. Semuanya. Tidak, dia adalah penguasa arloji dan tidak pernah dibawa pergi. Nelayan itu sangat marah dan berteriak. Wajah Hua Jing dan Liu Ying jelek, sulit dipercaya, tidak terbayangkan.
jika ada keberadaan yang menakutkan seperti Dewa Buddha Lampu Darah, bagaimana mungkin mereka gagal merebut rumah itu? Tuan Buddha Lampu Darah dikalahkan? Song He tersentak. Wei San, Zhuang Bifan, dan lainnya menunjukkan ekstasi, dan dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Su Yi memegang pedang dunia dan mulai membunuh. Boom! 6 hantu reinkarnasi muncul di belakangnya, menutupi langit dan matahari, seolah-olah mendorong langit, bumi, gunung, dan sungai menjadi reinkarnasi. Di telapak tangannya, pedang di dunia menjerit keras, dan niat pedang meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Hua Jing dan Liu Ying keduanya bertarung satu sama lain. Hanya dalam sekejap, dua roh mati ini, yang kekuatannya jauh melebihi alam kerajaan, terbunuh hingga hancur total. Reinkarnasi dapat mematahkan kekuatan kutukan pada mereka. Tetapi dengan cara yang sama, itu juga dapat menahan mereka dari kematian. Tarik! Hua Jing dan Liu Ying berbalik dan melarikan diri. Boom! Akhirnya tiba-tiba, tubuhnya benar-benar dihentikan dalam reinkarnasi, bahkan abunya pun tidak tertinggal. Hua Jing ngeri dan bergegas menuju Wei San dan yang lainnya segera, mencoba mengancam Wei San dan yang lainnya dengan nyawa mereka. Tapi dia masih setengah jalan, dan diblokir oleh Song He. Pada saat yang sama, Su Yi menyerang dengan pedangnya, dan pedang Qi jatuh seperti air terjun, menenggelamkan Hua Jing. Song He, yang berada di dekatnya, kebetulan menyaksikan adegan jiwa Hua Jing terbang menjauh dalam air terjun energi pedang, dan mau tak mau berkeringat dingin. Jika Qi pedang ini melebar sedikit, dia ditakdirkan untuk menderita pukulan yang tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, 3 jiwa mati yang kekuatannya jauh melebihi kerajaan raja benar-benar tersebar. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Song He, dia juga adalah roh mati, dan memiliki kebijaksanaan, kekuatannya jauh melampaui Raja Dunia. Tetapi ketika dia melihat Lin He, Hua Jing, dan Liu Ying dieksekusi satu demi satu, dia tidak bisa menahan rasa ngeri dan terkejut. Saya juga sepenuhnya menyadari betapa tabu dan menakutkannya kekuatan reinkarnasi ketika menargetkan jiwa-jiwa mati ini. Boom! Di kejauhan, Wan Xingzu meraung, dan sosok nelayan muncul di sana, menerobos udara. Pemimpin sekte dari Sekte Dewa Galaksi telah menonton dari samping sebelumnya, berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan akhirnya menggunakan pisau untuk membunuh orang dan memusnahkan musuh Guanzu. Saya tidak pernah berpikir bahwa dengan pembalikan situasi, dia sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik, dan dia berani untuk tinggal, dan memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Su Yi tidak akan pernah membiarkan orang tua ini pergi. Saat suara pedang yang mengejutkan bergema, Su Yi memegang pedang dunia dan menyerang dengan hukum cahaya terbang. Boom! Meskipun nelayan yang berdiri di atasnya menghindari pukulan, dia terlibat, dan dia hampir digulingkan oleh Wan Xingzu. Pada saat yang sama, Su Yi datang lagi. Nelayan itu mengeluarkan pancing emas gelap dan bertarung dengannya. Tetapi hanya dalam beberapa saat, pancing emas gelap itu terkoyak, dan bahkan Wan Xingzu di bawah kakinya dihancurkan oleh energi pedang. Su Yi saat ini memang terlalu kuat, dan dia tak terkalahkan dengan pedangnya di Tianyu, dan nelayan itu hampir kewalahan. Bahkan jika para dewa dan dewa di langit tidak berani datang ke dunia ini, Tuan Muda menggunakan pedang ini di dunia untuk membunuh tidak seorang pun di dunia yang berani dihormati. Sekarang, Tuan Muda lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Jantung Wei San melonjak dan darahnya terbakar. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti kembali ke masa lalu. Dalam hal kegenitan, aku benar-benar tidak sebanyak orang ini. Zhuang Bifan menghela nafas. Meng Changyun dan Hades tertawa. Ada matahari, bulan, dan bintang di langit, dan semua makhluk di dunia. Beberapa orang, jika mereka adalah langit dan matahari, akan bersinar sendirian di dunia. Kenapa harus biru muda dan merah? Itu bunga kelas 1. Tidak diragukan lagi, Su Yi adalah salah satu yang paling kuat dan tak tertandingi di dunia. Boom! Di bawah langit, nelayan itu dikalahkan, tubuhnya hampir terbelah, dan dia terluka parah. Nelayan itu marah besar. Su Yi tertawa dan berkata,
saya menekan Anda di sini untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian, bukan untuk tidak dapat membunuh Anda. Sekarang, meskipun Anda memiliki satu kaki di lu yang berbulu, tapi dibandingkan dengan saya, Anda masih sedikit lebih buruk, dan Anda tidak dapat menerimanya. Saat berbicara, pedang di dunia meraung, dan energi pedang terhuyung-huyung, secepat pita. Pergi! Nelayan itu tampak keluar dan meludahkan pedang terbang yang terang. Terlihat samar-samar, gagang pisau ini diukir dengan dua karakter kecil, Guyu. Guyu Feijian, ini bukan harta di tangan sarjana hantu, bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Song He terkejut. Ghost Scholar adalah salah satu dari 3 makhluk paling menakutkan di Laut Iblis yang tidak pasti. Dan di tangan sarjana hantu, ada satu set harta bulu tingkat atas, yang disebut formasi pedang pembunuh, yang terdiri dari 24 pedang terbang. Setiap pedang terbang dibuat dari 24 dinamakan setelah salah satu istilah matahari. Guyu Feijian ini adalah salah satunya. Sejak era kiamat, Tu Lingjian Arai juga merupakan harta Ascension Realm kelas 1 di dunia. Pada saat ini, saat Guyu Feijian menyapu ke langit, langit dan bumi membuka celah yang tak terhitung jumlahnya seperti kanvas, dan energi pedang tebasan yang tak tertandingi mengamuk di kehampaan seperti hujan. Bahkan jika dilihat dari jauh, itu akan membuat orang tersengat, seperti terpotong. Begitu pedang ini muncul, pedang itu keluar dari udara tipis dan menebas ke arah Suyi. Kulit Suyi tergelitik dan merasakan aura mengancam datang ke arahnya. Dia tergerak. Pedang terbang ini, lumayan. Dia tidak ragu menggunakan segel Nanyu. Nanyu Yin juga merupakan harta karun di alam Ascension. Setelah disempurnakan olehnya, dapat digunakan dengan mudah. Namun, dengan suara tabrakan yang menghancurkan bumi, meskipun Nan Yueyin memblokir Guyu Feijian, retakan yang mengejutkan pecah. Suyi mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, dalam hal pangkat dan kekuatan, Guyu Feijian ini jauh lebih unggul dari segel Nanyu. Mati! Nelayan itu minum. Guyu Feijian meledak menjadi cahaya abadi, seperti bima sakti yang terang menabrak dunia. Pada saat itu, hati semua orang tercekat. Arti reinkarnasi dapat menahan jiwa-jiwa yang mati itu, tetapi tidak dapat menahan raksasa papan atas seperti nelayan. Dan semua orang dapat melihat bahwa Guyu Feijian yang dikuasai oleh nelayan adalah senjata yang ampuh. Alat dari tingkat raja kerajaan tidak dapat dilawan sama sekali. Tanpa diduga, menghadap pedang ini, Suyi menyingkirkan segel Nanyu, menjulurkan tangan kanannya, dan menekannya ke udara. Di antara jari-jari ramping dan putih, nafas 9 penjara pedang tetap ada. Ini. Semua orang tercengang. Nelayan itu terkejut. Dia jelas merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas Guyu Feijian, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan membantu. Setelah itu, Suyi memberi isyarat. Aduh! Guyu Feijian seperti burung layang-layang yang pulang ke rumah, dan jatuh ke telapak tangan Suyi dengan patuh. Sebenarnya, pedang ini ditekan oleh nafas pedang 9 penjara, dan tidak berani bergerak sama sekali, seperti anak kecil yang ketakutan dan tak berdaya, gemetar. Puff! Di kejauhan, nelayan itu batuk darah. Guyu Feijian benar-benar ditekan, menyebabkan dia menderita serangan balasan, dan darahnya tidak teratur, yang membuat tubuhnya yang sudah terluka parah semakin parah. Meskipun pedang ini tidak buruk, itu tidak menarik minat pedang 9 penjara. Itu jauh lebih rendah daripada tombak kesengsaraan dewa dan pedang surga yang membakar. Suyi diam-diam berkata. Sambil memikirkannya, dia mengangkat tangannya untuk menyingkirkan Guyu Feijian, mengangkat matanya untuk melihat nelayan itu, dan berkata, apakah ada lagi? Kening nelayan itu pecah dengan urat biru, dan dia sangat marah hingga hampir batuk darah. Di mata pria ini, apakah dia menjadi bocah yang kehilangan uang? Sepertinya sudah hilang. Suyi berkata pada dirinya sendiri. Ketika dia berbicara, dia sudah berjalan ke arah nelayan itu. Pada saat ini, nelayan tidak tahan lagi, dan mendesis keras, tolong bantu senior. Suara itu masih bergema. Boom! Kehampaan tiba-tiba pecah, dan tangan besar muncul entah dari mana dan membawa pergi nelayan itu. Suyi mengangkat alisnya sedikit,
dan melihat sesosok muncul dari udara tipis di bawah langit di kejauhan. Dia mengenakan jubah hitam berlengan lebar, mengenakan mahkota di kepalanya, kulitnya seputih batu giok, wajahnya tampan, dan nelayan itu digendongnya. Hati-hati, orang ini adalah sarjana hantu, salah satu dari 3 kekuatan besar yang tidak dapat diprovokasi oleh laut iblis yang tidak pasti. Song He mengingatkan, ekspresinya sangat bermartabat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang untuk menyelamatkan nelayan itu adalah sarjana hantu, bukan Dewa Buddha lampu darah. Ini tidak terduga. Lagi pula, barusan, nelayan itu bekerja sama dengan Lin He, Hua Jing, dan yang lainnya untuk memasang jebakan di sini, mencoba membiarkan penguasa Lentera Darah menangkap Su Yi. Tapi sekarang, sarjana hantu yang menyelamatkan nelayan itu. Ini tentu sebuah anomali. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Nelayan itu bersyukur. Sarjana hantu dalam jubah Konfusianisme hitam membuka mulutnya, dan suaranya acuh tak acuh dan menakutkan. Nelayan itu terdiam. Dia terluka dan sekarat, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia tidak berani berdebat. Sedang dihitung, Su Yi juga menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Tentu saja, saya berharap Anda sarjana hantu tidak akan berdiri dan menonton, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda telah mengubur rahasia di samping saya. Disertai oleh suaranya, lentera teratai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mekar di bawah langit di kejauhan. Dia adalah penguasa lampu darah. Suasananya tertekan dan semua orang terkejut. Bahkan Song He tidak bisa menahan napas, menyadari bahwa situasinya tidak baik. Sepertinya si nelayan adalah putra kegelapan. Sisi baiknya, dia bekerja sama dengan Dewa Buddha lampu darah, dan dia membuat jebakan di sini untuk berurusan denganku. Sebenarnya, orang ini telah berlindung pada sarjana hantu itu. Su Yi mengerti. Dia tidak bisa tidak mengagumi nelayan itu, lelaki tua ini benar-benar terombang-ambing. Setelah kemunculan Buddha Lord of the Blood Lamp, dia mengarahkan jarinya ke cendekiawan hantu, dengan postur mengangkat guru untuk meminta kesalahan. Si sarjana hantu menghela nafas, sayangnya, rencana ini, yang telah direncanakan selama bertahun-tahun, akhirnya gagal. Penguasa lampu darah juga menghela nafas dengan emosi, memang, setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku menunggu kesempatan sekali seumur hidup hari ini, dan aku tidak pernah berpikir bahwa beberapa kecelakaan terjadi. Ketika dia berbicara, dia memandang Su Yi dari kejauhan dan berkata, tidak apa-apa, peluangnya masih ada. Si sarjana hantu membelai dagunya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kita tidak bergabung untuk menangkap putra ini terlebih dahulu, dan kemudian berpartisipasi dalam reinkarnasi bersama? Meskipun saya tahu bahwa bergabung dengan Anda tidak berbeda dengan mencari kulit dengan harimau, tampaknya itu adalah satu-satunya cara yang layak. Buddha lampu darah berkata ringan, bagaimanapun, kekuatan reinkarnasi secara alami menahan roh-roh mati seperti Anda dan saya. Jika Anda ingin mengambil kesempatan ini, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Sarjana hantu tersenyum dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan keberuntungan, bagaimana Anda tidak bisa menanggung harganya? Percakapan antara keduanya tidak seperti orang lain, dan mereka tidak repot-repot menyembunyikan niat mereka, yang membuat semua orang merasa semakin berat. Song He merasakan ledakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Hanya Su Yi yang berdiri di sana, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan dia bahkan merasa sedikit lucu di hatinya. Dua hal lama ini benar-benar berpikir mereka siap untuk diri mereka sendiri? Pada saat yang sama, suara langkah kaki yang samar dengan ritme yang unik tiba-tiba datang dari kejauhan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.